Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang cara melatih mental secara alami gitu teman-teman ya. Kenapa di session kali ini saya share video hal tersebut? Karena masih banyak juga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mentalnya masih mental tempe. Nah itu teman-teman, jadi mental tempenya itu kalau seandainya ada sensasi sedikit saja, selalu berpikir tentang ini itu, akhirnya yang menimbulkan ketakutan dan akhirnya bisa menimbulkan kecemasan juga. Nah itu teman-teman, makanya di session kali ini saya share video cara melatih mental secara alami. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sih cara melatih mental secara alami itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya juga. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi, hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat penting sekali memupuk mental kita itu menjadi mental baja teman-teman ya. Kenapa sangat penting sekali memupuk mental kita itu menjadi mental baja teman-teman ya? Karena perlu kalian ketahui ya teman-teman ya, gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah gangguan rumahan teman-teman ya. Nah gangguan rumahan ini terasa besar gitu teman-teman ya, dikarenakan kita mentalnya sedang mental tempe teman-teman ya. Sehingga nanti ada sensasi sedikit saja itu terasanya itu tambah besar, semakin besar gitu teman-teman. Kemudian kita itu selalu mengalami ketakutan, takutnya ini berbahaya. Nah itu teman-teman, padahal untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah gangguan rumahan. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat penting sekali memupuk mental kalian itu menjadi mental baja. Nah itu teman-teman, biar tidak mengalami ketakutan dan tidak terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang menakutkan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian sekarang bagaimana sih cara melatih mental secara alami gitu teman-teman ya, karena ketika mau melatih mental itu kalau misalnya ke dokter biayanya sangat mahal sekali, kemudian ke psikiater, ke psikolog itu biayanya sangat mahal sekali gitu teman-teman ya. Untuk melatih mental secara alami itu bisa dilakukan dengan sendiri teman-teman ya, secara alami gratis, cuman kalian itu harus bisa melakukannya itu dengan konsisten teman-teman ya, karena kalau seandainya kalian tidak konsisten itu perubahan mental kalian menjadi mental bajanya itu terasa lambat. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian melatih mental, usahakan kalian itu konsisten melakukan pelatihannya teman-teman. Jangan sekarang melatih besoknya selang 1 hari 2 hari selama 1 minggu kita berdiam diri. Nah itu yang salah gitu teman-teman ya. Itu perubahannya ada cuman tidak terlalu besar lah. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian perubahannya ingin terlalu besar,
perubahannya ingin cepat gitu teman-teman ya, usahakan kalian melakukannya itu, dengan, dengan konsisten, kemudian penuh dengan semangat, tidak jarang-jarang gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan ke sana gitu teman-teman ya. Nah cara melatih mental secara alami itu yang pertama itu sering meditasi teman-teman ya. Jadi ketika kita meditasi itu, kita itu mempunyai ketenangan tersendiri teman-teman, dan kemudian dengan meditasi itu bisa menimbulkan kesadaran diri teman-teman ya. Jadi ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis biasanya setiap harinya itu tidak ada ketenangan teman-teman ya, selalu gelisah, was-was, kemudian cemas, mengalami ketakutan, banyak pikiran tentang hal-hal yang negatif teman-teman ya. Kalau seandainya kita sering melakukan meditasi, itu nanti kita mempunyai ketenangan tersendiri teman-teman, dan ketika kita mempunyai ketenangan tersendiri, kita juga bisa mempunyai kesadaran sendiri teman-teman ya, menyadari apa yang terjadi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk melakukan meditasinya itu kayak gimana sih? Untuk saya pribadi dulu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, melakukan meditasi itu bukan kayak macam orang-orang persilatan ya, kita bertapa, bersemedi, tidak seperti itu teman-teman ya. Meditasi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu rileks, santai, dan nyaman. Nah itu teman-teman, untuk saya pribadi dulu hanya bisa mendengarkan audio relaksasi. Banyak sekali sekarang di YouTube itu audio relaksasi ya. Bisa musik Chinese, bisa musik Japanese seperti itu, atau bisa dengan murotal, atau bisa juga dengan sholawatan teman-teman ya. Sesuaikan saja dengan perasaan kalian gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian nyamannya di murotal ya kalian dengarkan murotal. Kalau seandainya kalian nyamannya itu mendengarkan sholawatan ya kalian dengarkan sholawatan. Yang intinya sebetulnya itu gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tenang. Nah itu teman-teman, lakukan itu setiap hari. Jangan pernah terjeda-jeda teman-teman ya. Hari ini melakukan, selama 4 hari kita tidak melakukan. Nah itu yang salah. Lakukan setiap hari biar kalian itu nanti mempunyai ketenangan. Nah itu teman-teman, itu cara meditasi, cara melatih mental secara alami. Yang pertamanya itu ya sering melakukan meditasi teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya, usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mental kalian sedang turun, sedang ngedrop teman-teman ya, usahakan kalian juga harus rajin olahraga teman-teman ya, karena ketika kalian sering olahraga dengan konsisten, itu bisa badan kita itu bisa melepaskan endorfin yang ada dalam tubuh kita teman-teman ya, sehingga bisa menimbulkan suasana hati kita itu menyenangkan. Dan kemudian bisa mengurangi stres juga, itu untuk olahraga teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa melakukan olahraga teman-teman ya, sering olahraga saja. Nah itu teman-teman, tetapi kadang ya untuk olahraga itu kita selalu mengalami ketakutan, dan ketika kalian mau olahraga banyak sekali pikiran-pikiran negatif teman-teman ya, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian baik-baik saja teman-teman ya. Tidak akan mungkin kalian misalnya sedang olahraga ringan seperti itu kalian menjadi mati, menjadi pingsan dan sebagainya. Tidak, selama kalian sudah makan, sudah minum, beres, that's it. Tidak akan ada yang terjadi. Apapun yang kalian pikirkan dalam pikiran kalian, pikiran-pikiran negatif, itu cuman permainan pikiran saja teman-teman. Itu lahir dari mental kita yang sedang ngedrop. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk olahraga itu biasakan saja, paksakan saja teman-teman ya, walaupun ya olahraganya itu disesuaikan dengan kemampuan kalian. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian rajin melakukan olahraganya, nanti kalian itu mempunyai perasaan yang menyenangkan dan kemudian bisa mengurangi stres gitu teman-teman ya. Kenapa bisa menyenangkan dan mengurangi stres? Karena ketika sering olahraga, tubuh kita itu bisa melepaskan endorfin yang ada dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, ketika ingin melatih mental kita secara alami, selanjutnya itu adalah sering menghabiskan waktu di alam terbuka gitu teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu biasanya kan sering berdiam dirinya itu di dalam ruangan ya, di dalam ruangan. Dan ketika kalian terlalu sering berada di dalam ruangan, nanti kalian ujung-ujungnya terlalu banyak merasa rasa, kemudian terlalu banyak meratapi nasib, kemudian terlalu berangan-angan tentang hal-hal negatif. Nah itu teman-teman ya, wah ini jangan-jangan umur gua udah nggak panjang lagi nih, wah jangan-jangan nanti sensasi hadir lagi nih, dan sebagainya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian dibiasakan sering menghabiskan waktu di alam terbuka teman-teman ya, minimal pemikiran-pemikiran kalian itu teralihkan dengan apa yang kalian lihat, apa yang kalian hadapi, apa yang kalian lakukan teman-teman
teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, cobalah kalian untuk sering jalan-jalan, menikmati alam gitu teman-teman ya, lihat rumput-rumput, lihat yang hijau-hijau, lihat pemandangan-pemandangan seperti itu. Jangan pernah menyepelekan tentang suasana seperti itu teman-teman, karena suasana seperti itu bisa mengalihkan stres kita teman-teman ya. Yang tadinya pikiran kita tuh selalu berujung-ujungnya itu menitiknya itu ke hal-hal yang menegangkan, nanti teralihkan dengan apa yang kita lihat, wah sungguh menyenangkan. Kemudian teralihkan dengan apa yang kita hadapi, perasaan menjadi nyaman. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian cara melatih mental secara alami selanjutnya itu di urutan keempat itu adalah tidur yang cukup teman-teman ya, karena ketika kita tidurnya cukup itu bisa memulihkan mental dan fisik kita teman-teman ya. Jujur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidurnya agak kurang teman-teman ya, karena kitanya sedang benar-benar sensitif. Kadang kita sudah tertidur nih di awal-awal malam, nanti tiba-tiba tengah malam itu suka terjaga. Dan kalau seandainya sudah terjaga, sulit untuk tertidur kembali ya teman-teman. Dan kalau seandainya tidur malamnya itu suka apa ya, nggak cukup gitu teman-teman ya. Nanti kualitas hidup kita di siang hari, di pagi harinya itu ya kadang kurang fresh teman-teman. Dan itu sebetulnya kegiatan normal. Jangankan kita orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, orang normal saja kalau seandainya kurang tidur teman-teman ya, pasti ya nanti bisa berpengaruh ke ke aktivitas di siang harinya. Kurang mood, kurang semangat, kurang berselera dan yang lain-lain. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan gimana caranya supaya tidur malam harinya itu harus cukup teman-teman ya, biar ya mental kita itu bisa pulih, kemudian fisiknya juga bisa pulih. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, untuk melatih mental secara alaminya itu yaitu harus bisa mengelola stres teman-teman ya, karena jujur saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, stres itu setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap menitnya teman-teman. Jadi stres kita itu terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, tentang penyakit yang berbahaya, tentang kematian lah, tentang umur yang tidak panjang, kadang suka meratapi nasib, kok gua beda dengan orang lain. Nah tanpa disadari di situ menjadi stres, dan kalau seandainya stres, imun kita itu semakin turun dan dampaknya kesehatan kita itu akan terpengaruh. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa mengelola stres gitu teman-teman ya. Jadi cara mengelola stres itu bagaimana? Sering berinteraksi saja dengan orang lain teman-teman ya, sering ngobrol dengan orang lain, sering bersosialisasi dengan orang lain teman-teman ya. Minimal kalau kalian sering ngobrol dengan orang lain, sering bersosialisasi dengan orang lain, penyakit-penyakit yang ada dalam kepala kita, yang ada dalam ingatan kita itu nanti sedikit-sedikit mulai teralihkan. Walaupun di awal-awal kita berinteraksi dengan orang lain, kita ngobrol dengan orang lain, kita kadang kurang fokus karena pikiran kita itu selalu ke penyakit, selalu ke sensasi. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian biasakan terus-menerus teman-teman ya, sering berinteraksi dengan orang lain, nanti lambat laun pemikiran-pemikiran tentang negatif itu teralihkan teman-teman. Dan kalau seandainya teralihkan, di situ kalian sudah bisa mengelola stres, dan kalau seandainya stresnya sudah terkelola dengan baik teman-teman ya, kesehatan kalian itu nanti akan lebih cepat membaiknya, akan lebih cepat sempurnanya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa mengelola stresnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, cara melatih mental secara alami itu adalah membangun hubungan sosial dengan orang lain teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu saya mencoba menyibukkan diri, mencari kawan baru gitu teman-teman ya, mencari teman-teman baru gitu teman-teman ya. Karena ketika kita mencari kawan baru atau orang baru gitu teman-teman ya, kita nanti punya suasana baru juga, bahkan obrolan-obrolan yang baru teman-teman ya. Dan kalau seandainya obrolan-obrolan yang baru gitu teman-teman ya, jauh dari obrolan-obrolan penyakit, nanti stresnya terkelola juga teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakanlah kalian harus bisa membangun harus bisa membangun hubungan sosial gitu teman-teman ya. Caranya untuk saya pribadi dulu adalah mencari kawan-kawan baru, karena untuk
dengan kawan-kawan yang lama itu biasanya obrolan cuman itu-itu aja teman-teman ya. Kadang yang ditanya itu, "Gimana lu sekarang udah sembuh lu? Gimana lu sekarang masih sakit nggak lu?" Jadi kita itu lebih dominan teringat dengan apa yang namanya penyakit, kita lebih dominan, teringat dengan apa yang telah kita rasakan gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kita, berinteraksinya itu dengan orang lain, dengan kawan baru teman-teman, dengan orang-orang baru, minimal kita, obrolannya itu, saling apa ya, saling, menanyakan tentang asal-usul, "Dari mana nih Pak? Kerjaannya apa?" Kan itu teman-teman ya. Jadi obrolan tentang penyakit dan sensasi tentang seputaran penderitaan itu nggak ada teman-teman ya. Walaupun jujur di awal-awal itu kadang ada rasa minder teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain itu kadang di awal-awal ada rasa minder. Dulu sampai saya itu terkena fobia sosial teman-teman ya. Jadi untuk bertemu dengan orang lain itu ogah teman-teman ya. Tetapi ketika mulai memahami bahwa ini mental yang harus dibenahi, mencoba membangun hubungan sosial dengan orang lain gitu teman-teman ya, alhamdulillah sedikit-sedikit mulai terbangun dan akhirnya bisa menghadapi orang lain. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis saat ini ketika kalian sudah masuk ke fobia sosial teman-teman ya, usahakan kalian harus bisa membangun hubungan sosial dengan orang lain, mencari kawan-kawan baru, mencari orang-orang baru biar kalian itu ya bisa apa ya, suasananya itu baru gitu teman-teman ya. Itu ya, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selanjutnya cara melatih mental, secara alami itu adalah mengembangkan hobi teman-teman ya, karena jujur ya saat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, hobi itu apa ya, mendadak hilang gitu teman-teman ya. Dulu mungkin sebelum terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kita hobinya banyak teman-teman ya. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis hobi itu mendadak hilang teman-teman ya. Jadi kesenangan dunia itu nggak ada teman-teman ya, karena yang dirasakannya itu ya sensasi tidak nyaman, kemudian di pikiran itu tentang kematian setiap harinya teman-teman ya, sehingga ya kadang gairah hidup itu nggak ada teman-teman ya. Jadi untuk melakukan hobi-hobi itu nggak ada sama sekali. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika kalian mentalnya sekarang sedang ngedrop teman-teman ya, usahakan mulai dari sekarang harus bisa mengembangkan hobi teman-teman ya. Walaupun jujur di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu nggak ada rasa senang sama sekali. Tetapi kalau misalnya kita biasakan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, nanti kita itu mulai terbiasa teman-teman, dan kita itu nanti akan mulai menyenangi apa yang kita lakukan teman-teman ya. Ingat ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah makanya usahakan dari mulai sekarang biasakan kembali melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Walaupun di awal-awal ketika kita melakukan hobi yang menyenangkan nih pikiran itu tentang penyakit, tentang penderitaan, tentang kematian teman-teman. Tetapi nggak apa-apa, itu di awal-awal saja. Nanti kalau seandainya kalian biasakan terus melakukan aktivitas yang menyenangkannya, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, nanti pemikiran-pemikiran tentang penyakit, pemikiran-pemikiran tentang penderitaan itu nanti tergantikan dengan apa yang kita rasakan teman-teman ya. Mulai di situ mulai menyenangi hobi. Kemudian nanti timbul mempunyai rencana-rencana. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kalian mempunyai rencana-rencana itu adalah awal yang sangat bagus teman-teman ya untuk pemulihan dari mental kita yang sedang ngedrop. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya cara melatih mental secara alami itu adalah belajar menerima teman-teman ya, karena jujur saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kita itu paling tidak bisa sekali menerima teman-teman ya. Ada sensasi sedikit saja kadang kita itu selalu meratapi nasib, wah kenapa nih kambuh lagi nih, wah ini jangan-jangan gue mati nih hari ini nih ya. Nah itu teman-teman ya, jadi gak bisa menerima lah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya usahakan ketika saat kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan kalian harus bisa belajar menerima teman-teman, dan kemudian tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, nggak usah dibikin risau, nggak usah dibikin gelisah, nggak usah dibikin takut teman-teman ya. Ini kejadian biasa teman-teman ya, tidak menyebabkan kematian. Dan kalau seandainya kalian selalu berasumsi bahwa sensasi ini menyebabkan kematian, sensasi ini menyebabkan kematian, tengok keadaan kalian saat ini teman-teman, kemudian tanyakan juga ke dalam diri kalian sendiri sekarang ini teman-teman ya.
Sudah berapa lama kalian mengalami gangguan asam lambung dan asam psikosomatis? Apakah sudah matikan? Tidak, teman-teman ya. Kalian masih bisa menghirup udara segar, masih bisa menonton video-video Abdurrahman, teman-teman ya. Nah, itu menjadi patokan buat kalian. Ternyata gangguan asam lambung dan asam psikosomatis termasuk sensasi-sensasinya yang selama ini gua rasakan tidak berbahaya, teman-teman ya. Toh ini udah lama sekali kita menderita seperti ini, teman-teman ya. Tetapi nggak mati-mati juga. Nah, itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa belajar menerima. Ada sensasi hadir nih, ya nggak apa-apa teman-teman ya. Jangan pernah berpikir, wah mendekati kematian. Jangan pernah berpikir seperti itu. Sensasi hadir, terima saja. Wah ini sensasi hadir nih, tapi nggak apa-apa. Nanti juga membaik lagi. Karena memang pada dasarnya bakalan membaik lagi teman-teman ya, termasuk di cemasnya. Nah itu teman-teman, Pak saya sedang cemas nih, ya udah nggak apa-apa, nanti juga membaik lagi. Cemas paling lama itu 1 jam, biasanya rata-rata 15 menit, setengah jam gitu teman-teman ya. Tidak ada orang yang mengalami cemas itu dari pagi, dari bangun tidur sampai terus menjelang mau tidur lagi. Tidak ada seperti itu teman-teman untuk rasa cemas. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Ada juga rasa cemas itu hadir paling juga sekitar 15 menit, setengah jam, paling lama 1 jam. Nanti reda lagi, cuma nanti bisa timbul lagi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis jangan pernah takut mengalami sensasi apapun itu teman-teman ya. Kalian nanti bakalan membaik lagi, kalian bakalan sehat lagi, dan kehidupan kalian yang berwarna itu bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan dari mulai sekarang jangan pernah stres tentang keadaan kalian, usahakan terima saja. Kalau seandainya kalian bisa menerima teman-teman ya, nanti kalian bisa fokus keadaan kalian saat ini, kemudian bisa menikmati setiap momen yang ada saat ini teman-teman ya. Gue sedang sakit nih, kemudian ketika ada rasa bahagia ya kalian tertawa saja. Nah itu teman-teman, kemudian ada hal yang lucu ya kalian senyum saja. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa belajar menerima, kemudian fokus pada saat ini gitu teman-teman, kemudian nikmati setiap momennya teman-teman ya. Saat ini sekarang gue sedang terganggu gangguan asam lambung dan psikosomatis. Fokusnya pada saat ini, konsisten melakukan metodenya teman-teman, dan ketika ada momen-momen yang lucu ya sudah nikmati saja. Nah itu teman-teman, kemudian ketika tidak ada momen lucu, buat momen lucu, yaitu dengan secara melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang cara melatih mental secara alami teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, yang pertama saya sampaikan kembali teman-teman ya. Yang pertama itu harus bisa sering melakukan meditasi teman-teman, yang mendengarkan audio relaksasi. Jadi gimana lah caranya supaya hati dan pikiran kalian itu tetap tenang. Kemudian harus bisa melakukan olahraga juga. Kemudian sering keluarlah, menghabiskan waktu di alam gitu teman-teman. Yang penting hindari terlalu sering berada di dalam ruangan. Nah itu teman-teman, kemudian sering tidur yang cukup di malam harinya teman-teman ya. Kemudian sering mengelola stres, kemudian membangun hubungan sosial dengan orang lain teman-teman ya. Kemudian mengembangkan hobi, kemudian belajar menerima. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian bisa melakukan itu dengan konsisten, mental kalian itu pasti akan timbul lagi, dan nanti timbulnya itu dengan ditandai kalian itu cueknya sudah besar. Nah itu teman-teman, jadi ada apapun kalian cuek. Nah kalau seandainya kalian cueknya sudah besar, di situ mental kalian itu sudah kembali lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.